untuk aroma Bapak Suci yang saat ini Bapak Franciscus, tapi ini diwakili oleh adik-adik ini. Mereka menggunakan, ada yang menggunakan pakaian tradisional, ya, ciri khas gerejanya yang warna ungu dan merah itu adalah pakaian tradisional para. Jadi karena ini Pentakosta, hari lahirnya gereja, hari lahirnya gereja ini ditandai dengan Roh Kudus turun atas para rasul. Para rasul itu diwakili oleh para uskup yang mempunyai jabatan masing-masing. Jabatan yang paling tinggi jelas adalah Bapak Paus. Ini ada Bapak Paus, ini Bapak Paus. Yang sebelah sana juga Bapak Paus, yang paling kiri. Lalu yang pakai merah itu adalah Bapak Kardinal. Yang saat ini Indonesia punya kardinal namanya Monsinyur Suharyo, Bapak Kardinal Suharyo. Lalu yang ungu itu menandaikan sebagai Bapak Uskup. Pakaiannya pun hampir sama, hanya berbeda warna. Dari yang paling atas menggunakan hal yang sama, yang ini adalah mitra, menunjukkan bahwa dia mempunyai kuasa untuk memberikan pelayanan. Ini adalah mitra. Stanislaus Alexander Noning. Ayo, sekali ya. Dipanggil Frater Stanis. Ya. Nah, adik-adik di rumah ada sendok nggak? Ada garpu? Nah, cara ingatnya di belakangnya kan ada tulisan tuh. Nah, iya udah, itu aja nggak apa-apa. Oke. Ya. Beda ya, beda. Gitu. Ya. Oh, namanya Frater siapa tadi? Frater Stanis. Stanis. Oke. Jadi Frater Stanis ini adalah putra paroki dari, tepuk tangan dulu dong. Dari wilayah berapa kan? Wilayah berapa? Oh, wilayah 1. Wilayah 1 mana? Oh iya.
Udah bosku izin ya, saya pimpin doa. Mari kita bersama-sama buka acara ini dengan berdoa dan kita mohon Roh Kudus supaya acara ini dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur karena segala sukacita dan kegembiraan boleh kami hadirkan di tengah-tengah acara kami untuk memperingati Minggu Panggilan yang Kau juga berikan kepada kami lewat berkat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan atas panggilan khusus yang boleh hadir juga di tengah-tengah kami untuk selalu meneguhkan kami, memberi inspirasi kepada sesama, sehingga perayaan ini pun yang kami harapkan dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, semata-mata demi kemuliaan nama-Mu dapat berjalan sesuai. Shalom. Terima kasih ya semangatnya teman-teman semua. Lapar? Udah makan belum? Ya kalau udah makan berarti sudah lapar dong. Ya. Baik teman-teman, para suster, bapak dan ibu pendamping, para orang tua, selamat siang, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kita boleh merayakan hari lahirnya gereja, yakni pada hari raya Pentakosta, dan kita bertepatan dengan hari raya turunnya Roh Kudus. Kita melaksanakan juga Minggu Panggilan. Ya, tadi selepas dari perayaan Ekaristi, Romo baru buka HP. Ada pujian dari beberapa umat terhadap perayaan Ekaristi di hari Minggu ini. Mereka senang dan juga terharu ya melihat Bapak Paus, Bapak Kardinal, para uskup, dan juga para suster, frater, para imam, peralakan luar biasa, penuh sukacita dan kegembiraan dari adik-adik ini. Ya, semoga sukacita kalian menggunakan pakaian ini tidak berhenti di sini, ya. Harapannya bukan hanya kalian saja, tetapi teman-teman yang di sini juga, ya mungkin di kemudian hari dengan doa dan dukungan dari orang tua dan teman-teman, kalian juga boleh mengenakan secara penuh. Sesungguhnya pakaian-pakaian ini bukan hanya sekedar pada saat Minggu Panggilan saja kalian mengenakannya, tetapi di masa mendatang kalian boleh mengenakannya dengan penuh kegembiraan karena memang kalian sudah dipanggil ya, dipanggil untuk menjadi bagian dalam karya keselamatan Allah. Amin. Terima kasih, nama saya Suster Mika Ella SFS. Saya biasa dipanggil Suster Mika. Awal pertama saya mengenal SFS dari kongregasi FCH malahan sebenarnya. Ketika waktu itu beliau berkunjung ke Mentawai, lalu kemudian mengenalkan 4 kongregasi serumpun, lalu dikenalkan juga tentang SFS. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, karena saya sudah memiliki ketertarikan untuk menjadi suster sejak saya kecil dari kelas 2 SD, maka kemudian saya mencoba mencari tentang kongregasi SFS. Dan kemudian ketika saya mendapat brosur, saya membaca, lalu saya tertarik, lalu saya mendaftar, kemudian saya datang ke Sukabumi seperti itu. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, saya mulai mengenal para suster, kemudian saya menjalani masa postulan, masa novisiat 2 tahun, kemudian
memasuki masa juniorat selama 8 tahun dan akhirnya saya saat ini sudah berkaul kekal. Sekian dari saya, terima kasih. Minta tolong yang bertugas di paroki, seksi panggilan paroki, guru agama. Hadir guru agama? Oke, baik ya Bapak Ibu. Susternya, frater, bruder, kita semua walaupun tidak ditunjuk sebagai seksi panggilan paroki di parokinya, tetapi guru agama, kaum berjubah punya tanggung jawab moral. Juga Bapak Ibu dalam keluarga, kami mohon kerjasamanya untuk menumbuhkan benih panggilan di tengah keluarga sejak anak-anak ya Bapak Ibu ya. Oke, good. Iya, siap ya. Terima kasih luar biasa. Bapak Ibu dan orang muda, keprihatinan kita. Apa sih yang harus direnungkan? Untuk Keuskupan Bogor yang masuk seminaris Stella Maris, lumayan ya. Mana Stella Maris perwakilan? Jumlahnya banyak untuk tahun ini. Tahun ini masuk seminari tinggi banyak tidak? Dari Stella Maris? Masih lumayan banyak juga. Kemarin kami mendata, ini Romo Dwi mengatakan yang masuk imam di keuskupan ini masih banyak. Tahun ini seminari tinggi juga loh ya. Warning juga ya untuk Keuskupan Bogor. Tetapi yang lebih memprihatinkan yang masuk kongregasi suster dan bruder yang ada di keuskupan kita itu juga masih sedikit. Ayo kita nyanyi bareng. Tapi kita harus ingat tadi pesan suster ya. Apa itu? Dari Komisi Panggilan Keuskupan Bogor, karena mulai sedikit sekarang calon romo itu sedikit dan calon suster itu sedikit. Ya. Adik-adik yang tadi mau jadi romo dan menjadi suster harus teguh ya. Yes, teguh pendirian. Harus pendiriannya harus teguh ya. Jangan jadi, tergoda. Jangan tergoda. Apa yang menggoda? Tadi siapa yang mau jadi suster? Ayo. Angkat Suster. tangannya. Oh, suster masih banyak suster. Wah, yang mau jadi romo mana? Nama saya Suster Maria Advokata, dipanggil Suster Advo. Teman saya, nama saya Suster Maria Pasqualina, dipanggil pendek Suster Pasqua. Jadi saya Suster Advokata dan Suster Pasqualina, Suster Pasqua. Teman-teman, hai. Kencang. Hai. Kami berdua, ada yang sudah kenal enggak? Belum ya? Kami dari kongregasi PRR, singkatan PRR, Putri Renia Rosari. PRR, Putri Renia Rosari. Kongregasi kami didirikan di Flores, di Larantuka, tanggal 15 Agustus 1958. Pendirinya Monsinyur Gabriel Manet SPD. Kongregasi Putri Renia Rosari, kongregasi pribumi didirikan di Flores
dilarang tukar. Tetapi dia berkarya tidak saja di Indonesia, tetapi juga di Italia, di Afrika, di Kanada. Timor Leste berkita dengan lagu Mars Kongregasikan. Saya Suster Maria Advokata PRR, kongregasinya PRR Putri Renya Rosari. Saya tugas di Paroki Keranggan. Saya merasa tertarik menjadi suster karena ingin melayani. Awal panggilan ini rasa tertarik karena melihat para suster kongregasi lain yang datang melayani masyarakat kecil di desa saya, sebuah desa kecil di Kabupaten Lembata, NTT. Sehingga saya merasa tertarik untuk menjadi seorang biarawati Suster Putri Renya Rosari. Yang mana suster? Biru. Oh, ada suster, calon suster pakai baju biru. Wah. Oh. Ini jubahnya jubah suster ya? Ini jubah kami khusus berwarna biru. Ini calon suster PRR ya, 20 tahun berkedap. Siapa namanya? Siapa namanya? Glory kelas berapa? 4. Wah. Kakaknya? Karya Kepausan Indonesia. Karya Kepausan Indonesia. Kakak itu Karya Kepausan Indonesia. Jamnas itu sekarang yang di depan adalah anak-anak Jamnas hasil dari seleksi anak-anak Bina Iman Remaja Seuskupan Bogor. Wah, teman-teman. Nah, jadi ada 20 kebetulan yang hadir ini di kanan tengah, lalu utara dan timur. Nah,
jadi mereka perwakilan. Mereka dipersiapkan untuk kegiatan Jamnas Nasional di Semarang, di Magelang. Nah, nanti di sana mereka akan bertemu dengan anak-anak Bina Iman Remaja, anak Jamnas kelas 1 SMP dari Sabang sampai Merauke, ya. Weh, ini loh mereka semua. Mereka akan kegiatan di sana bersama-sama anak-anak Bina Iman Remaja seluruh bikuskupan yang ada di Indonesia. Kongregasi Fransiskanes Sambas. Kalau tadi ada SFS, kalau kami KFS. KFS itu sama saja Kongregasi Fransiskan. Dan di sini kami mau undang juga suster kami KFS yang ada di kota wisata ini pada hari ini, yaitu Suster Putri dan Suster Stella. Naik. Cantik. Kami di sini berempat ya sekarang. Berempat. Beda ya kalungnya ya. Beda. Nah, kalau kami, saya sudah suster seperti yang tadi kan udah banyak didengar ya. Sudah suster senior, sudah melewati tahap demi tahap, sudah pakai cincin. Tapi kalau suster di sebelah sana masih suster junior, masih pakai kalung. Yang membedakan apa? Oh, karena ini kalungnya begini, mereka ini kalungnya begini. Nah, ini ciri khas Fransiskan ya. Kalau di kami di KFS, kalau suster nopis begini tampilannya. Ini tampilannya suster nopis, ya. Nah, kalau dia udah selesai menjalani masa pendidikan, dia akan seperti suster sana nanti. Kalungnya lain lagi, ya, begitu. Jadi cantik kan? Nah, itu dia. Kongregasi Fransiskanes Sambas berasal dari Etenlur, dari Belanda. Tahu nggak sih di mana Sambas itu? Tahu kan? Di mana? Di Bali katanya. Salah. Di mana Sambas? Iya, Kalimantan Barat. Nah, tapi biarpun dulunya di Kalimantan Barat, pada tanggal 11 Juni 2024 ada datang ke Indonesia, yaitu tepatnya di Sambas, sudah berkembang sampai ke yang ada di daerah di Indonesia, baik di Kalimantan sendiri, di Jawa, khususnya di Keuskupan Bogor, ada di Jonggol, dan juga ada di Papua, ada di Flores sendiri. Jadi karya suster di Jonggol itu panti jompo. Tahu nggak panti jompo apa ya? Apa dong? Nah, tidak punya hadiah, nanti baru hadiahnya ya. Untuk orang tua, begitu. Perkenalkan, nama saya Suster Maria Martina KFS. Saya berasal dari Flores, Jawa. Jawa. Orang Jawa di sini. Ada. Diamond. Kalau memang orang Jawa, tunjukkan kebolehanmu main jari. Jari sama ya. Iya. Tapi jangan mau kalah dong. Nama saya Suster Bonifacia loh. Sama seperti Pastor Paroki, namanya siapa? Suster Bonifacia. Ini Bonifacia. Calon Santa dari Santo. Asal saya dari Sumatera Utara, Pematang Siantar. Kami berdua ditugaskan oleh kongregasi di Jonggol. Ayo yang mau ikut. Hey. Ayo adik-adik yang mau maju. Maju ayo, kakak pembina. Pembina. Kakak pendamping. Hey. Ayo suster. Tenang,
Selamat siang semua. Luar biasa. Perkenalkan, kami dari Frater Tahun Orientasi Rohani Seminari Tinggi Santo Petrus Paulus Kuskupan Bogor. Yang mana Kuskupan Bogor, angkat tangan. Luar biasa. Oke, jadi dari Seminari Tinggi Santo Petrus Paulus Kuskupan Bogor. Jadi secara teknis mereka adalah adik kelasnya Frater. Iya, dan termasuk Frater Stanis. Doakan, ini mereka masih tahun pertama. Semoga mereka kuat terus menyusul jadi diakon dan jadi romo. Amin. Amin. Terima kasih. Teman-teman Fransiskan kalau mau ke depan. Siap ya? Siap ya? Siap, ke depan, boleh. Siap ya? Siap, semua yang juga kasih dulu. Siap, ibu-ibu ayo. Luar biasa. Mantap. Luar biasa. Mantap. Ada sukacita di tempat ini. Haleluya. Ini gimana ini? Ayo, semua. Kita nyanyi Indonesia Raya aja lah ya. Seminari Santo Petrus Paulus Jadinya betul tujuannya. Hari siang untuk selalu diutus. Mari sama-sama kita bahagia. Oke, yang menginspirasi saya untuk menjadi seorang imam atau menjadi seorang yang terpanggil, pertama-tama ialah melihat sosok seorang imam yang begitu berkarisma, yang begitu memiliki wibawa begitu ya, sehingga ketika melihatnya saya merasa tertarik gitu. Ketika melihat kasulanya, ketika melihat jubahnya, dan terlebih dari semua hal itu, bahwa melihat dari keprihatinan saya bahwa banyak sekali umat-umat Allah yang harus dilayani, sehingga perlu banyak orang-orang muda terpanggil untuk menjadi seorang imam. Pertama-tama adalah inisiatif Allah yang kemudian memanggil kami bertiga untuk berada di dalam jalannya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menjawab tentang panggilan itu sendiri, memberanikan diri dengan motivasi yang kuat juga, serta berserah diri kepada kehendak Allah, mengikutinya dengan cara yang berbeda, dengan cara yang khusus, dengan cara masuk ke dalam seminari itu sendiri. Tapi paling tidak Allah yang menginisiatif dan kami menjawab itu semua dengan kerendahan hati, dan semoga kami bisa sampai pada yang tersuci itu. Terima kasih. Maka sekiranya kami tunggu juga yang terinspirasi, yang terpanggil bagi semua kaum muda, tidak hanya para laki-laki tapi juga para perempuan yang terinspirasi untuk juga menjadi suster, karena tidak sedikit yang dapat kita lakukan. Banyak hal, banyak PR yang bisa kita lakukan bersama untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Terima kasih. Oh, jam 6 pagi. Kemudian paginya kami jam 5:30, lalu bisa harian jam 6 pagi. Wah, ini sangat harapan. Kami hanya berlima dalam satu komunitas. Tidak terpisah. Maka dia mengejar katanya gendut dia.
Halo semuanya, nama saya Frater Angelinus Darmin, biasa disapa Angelo. Saya dari Kongregasi Ordo Fraterum Minorium yang kerap dikenal dengan OFM. Saya dulu alumni seminari Yohanes Paulus II Labuan Bajo. Ketertarikan saya untuk menjadi frater itu pertama itu karena melihat frater top dulu ya. Frater top dari Fransiskan yang top di seminari. Cara hidupnya itu menarik perhatian saya, sehingga kemudian saya masuk biara. Tapi lama-lama motivasi awal itu menjadi pudar. Bukan lagi ketertarikan pada sosok seorang frater, tetapi karena memang cara hidup dari pendiri Fransiskus Assisi. Beliau menginspirasi saya, cara hidupnya yang sederhana, yang hidup apa adanya, serta menekankan hidup persaudaraan, menganggap yang lain setara, nggak memandang senior junior. Tetapi karena cara hidupnya itu yang menarik hati saya kemudian hidup seperti apa adanya, berrelasi dengan siapapun, termasuk memandang ciptaan yang lain sebagai saudara. Hingga saat ini saya menjalani studi filsafat guna untuk menjadi imam di kemudian hari. Demikian sharing dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jangan pergi ke gereja. Harap saudara kalian semua berkati oleh Tuhan. Amin. Ikatan pada tali yang frater pakai, ikatannya. Ikatannya berapa? Kehadiran kembali para saudara OFM di Indonesia terjadi pada tahun 1929. 5 saudara OFM asal Belanda tiba di kota Batavia atau yang sekarang dikenal dengan Jakarta. Pendidikan juga dilakukan. Para saudara di Jakarta melayani karya Persekolahan Santo Fransiskus Jakarta. Di Flores, beberapa saudara melayani karya Persekolahan SMP Pemasyarakatan Rusuh dan unit asrama untuk anak-anak sekolah. Di Timur Leste, karya persekolahan dan asrama juga diselenggarakan. Beberapa saudara membaktikan diri sebagai pengajar di universitas dan sekolah tinggi, serta pelayanan kerasulan kitab suci di Jakarta dan sekitarnya. Di sela-sela kesibukan kuliah, saudara-saudara muda ambil bagian dalam karya pelayanan bagi kaum terpinggirkan di Jakarta melalui pelayanan rumah singgah Santo Antonius Padua. Semangat kedinaan, persaudaraan dan cinta akan keutuhan ciptaan diwujudkan oleh para saudara Fransiskan melalui karya-karya ekopastoral, menyuarakan keadilan, membangun keberpihakan para korban bencana. Saya tertarik jadi suster PBHK itu pertama dari medalinya sama nama kongregasi Putri Bunda Hati Kudus. Itu sangat menarik perhatian saya sehingga saya memutuskan untuk menjadi seorang biarawati. Tapi sebenarnya keinginan untuk jadi biarawati itu sudah dari sejak SD sih sebenarnya. Lalu kemudian setelah SMA saya menempuh pendidikan menjadi seorang suster biarawati dan saat ini saya dalam tahap pembinaan junior tahun keempat.
Selamat ya. Biar tahu